Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula kama hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Salam kenal semuanya bagi teman-teman yang sudah melihat video kali ini. Untuk pertemuan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai aliran pendidikan dalam Islam. Yang pertama adalah aliran progresivisme, yang kedua adalah aliran esensialisme, yang ketiga adalah aliran perennialisme, dan yang keempat atau yang terakhir yang akan saya bahas adalah aliran rekonstruksionisme. Pada mata kuliah filsafat pendidikan Islam ya. Sebelum saya mulai mengenai pembahasan materi, perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Syaifuddin. NIM saya yakni 152210025. Prodi saya yakni PGMI atau Pendidikan Guru, Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Lamongan. Ya, langsung saja menuju materi yang pertama yakni aliran progresivisme. Bisa dilihat di slide. Yang pertama yakni pengertian. Pengertian aliran progresivisme adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas yang mengarah pada kemampuan berpikir mereka sedemikian rupa. Untuk sejarahnya, awal mula pergerakan reformasi ini berasal dari masyarakat Amerika dan kehidupan politik pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang berlawanan dengan sekolah tradisional pendidik progresif. Aliran progresif merancang berbagai strategi untuk mereformasi pendidikan, meskipun sering dikaitkan dengan eksperimentalis John Dewey atau salah satu tokoh yang menciptakan aliran progresivisme dalam sistem pendidikan di dunia. Gerakan pendidikan progresif menyatukan berbagai helai, sementara kaum progresif yang berpusat pada anak angin membebaskan anak-anak dari sekolah yang otoriter. Para reformis sosial ingin menggunakan sekolah untuk mereformasi masyarakat, sementara beberapa progresif berusaha menggunakan pendidikan untuk reformasi sosial. Kaum progresif lainnya, terutama administrator, berkonsentrasi untuk membuat sekolah lebih efisien dan hemat biaya. Salah satu pendiri sekolah pertama kali yang menganut aliran sistem progresivisme adalah sekolah organik di Verhoeven, Albania. Mereka mencontohkan pendidikan progresif yang berpusat pada anak, percaya bahwa memperpanjang masa kanak-kanak sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Johnson menginginkan agar anak lebih panjang daripada diperpendek. Katanya harus mengikuti jadwal internal mereka sendiri daripada penjadwalan. Langsung saja yang kedua yakni tujuan dari aliran progresivisme pendidikan. Salah satu tujuan dari aliran progresivisme dalam pendidikan adalah
ingin sekali merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran lebih banyak melibatkan seorang anak. Bisa dilihat di PPT tersebut bahwasanya pada pendidikan sebelumnya itu yang dilihat sangat terkesan otoriter atau sesuai dengan keinginan keseluruhan yang dibuat oleh seorang guru, tapi pada aliran progresivisme ini ke lebih menekankan ke perubahan pada anak peserta didik. Karena pada proyek ini dapat mengubah ruang kelas mereka menjadi komunitas pembelajaran yang kolaboratif dan demokratif. Ketika mereka bekerja secara kolaboratif, siswa yang termotivasi oleh minat mereka sendiri akan terlibat dalam kegiatan yang bertujuan dengan sepenuh hati, di mana mereka merancang dan menyelesaikan proyek, tidak seperti kurikulum esensialis dan perennialis yang direstrukturisasi. Metode proyek bersifat terbuka karena hasil dari respon tertentu tidak ditekankan kepada anak-anak tersebut. Langsung saja, yang ketiga yakni sistem pendidikan menurut aliran progresivisme. Dalam teori progresivisme ini menempatkan peserta didik pada posisi sentral dalam melakukan pembelajaran karena peserta didik mempunyai kecenderungan alamiah untuk belajar dan menemukan sesuatu tentang sekitar. Maka dari itu, aliran progresivisme ini sangat menekankan atau menghargai kualitas pada seorang didik atau seorang anak. Karena apa? Karena ketika aliran progresivisme ini ditekankan atau dijalankan di lembaga pendidikan, maka seorang peserta didik atau anak akan secara leluasa mengembangkan dirinya sendiri dengan melakukan sebuah observasi ataupun penelitian lainnya. Selanjutnya yakni ciri-ciri aliran progresivisme dalam lingkup pendidikan. Salah satu ciri pendidikan dianggap mampu merubah dalam arti membina kebudayaan baru yang dapat menyelamatkan bagi masa depan, dan bahwasanya percaya memiliki kemampuan untuk menghadapi dunia dengan skill dan kekuatan sendiri. Salah satu ciri-ciri aliran progresivisme apabila diterapkan dalam sebuah lembaga pendidikan, maka yang akan terjadi adalah suatu anak tersebut akan lebih mudah beradaptasi terhadap lingkungan. Salah satunya adalah ketika mereka sudah terjun di lingkungan masyarakat atau dalam menghadapi dunia dengan skill dan kekuatan mereka sendiri. Segala apapun itu yang mereka sudah pelajari, yang akhirnya mereka mengamalkannya di lingkungan masyarakat sekitar. Kelebihan dan kekurangan aliran progresivisme dalam pendidikan. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan, nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan toleran. Maksudnya adalah nilai-nilai dalam aliran progresivisme ini lebih bersifat fleksibel atau
mengikuti perkembangan zaman dalam penerapannya. Yang kedua, toleran dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu maju, bertindak secara konstruktif, inovatif, reformatif, dan aktif, serta dinamis. Untuk kekurangannya, yakni terlampau menekankan pada pendidikan individu kelas sosial, progresif, artifisial, dibuat-buat, tidak wajar. Mungkin yang kedua adalah siswa merencanakan sendiri sesuatu sendiri dan mereka tidak bertanggung jawab terhadap hasil dari tugas yang mereka kerjakan. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari aliran progresivisme dalam pendidikan. Untuk materi yang kedua, yakni aliran esensialisme dalam pendidikan. Yang pertama, pengertian. Esensialisme mempunyai pandangan bahwa pendidikan sebagai pemelihara kebudayaan. Aliran ini ingin kembali kepada kebudayaan lama, warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Aliran ini berpedoman pada peradaban sejak zaman Renaissance. Berarti aliran ini sudah ada sejak zaman Renaissance. Masih dalam lingkup pengertian dari aliran pendidikan esensialisme. Aliran esensialisme ini merupakan aliran filsafat pendidikan yang ingin kembali kepada kebudayaan-kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulan dalam kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Aliran humanisme salah satunya. Esensialisme juga dipengaruhi oleh filsafat idealisme dan filsafat realisme. Aliran ini memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang dapat memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai data yang jelas. Nilai-nilai yang telah terbukti dalam kenyataan membawa kebaikan kepada masyarakat dan nilai-nilai berasal dari Renaissance. Maka apabila lebih dipersingkat lagi bahwasanya aliran ini lebih menekankan kepada nilai-nilai yang telah ada pada zaman dahulu tetapi memiliki dampak yang baik, maka dampak yang baik itulah yang akan diambil dan diterapkan dalam sistem pendidikan esensialisme ini. Untuk tujuan dari aliran esensialisme pendidikan. Yang pertama, tujuan umum dari aliran esensialisme ini adalah membentuk seseorang yang berguna dan berkompeten. Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan sesuai dengan kehendaknya. Kurikulum sekolah bagi esensialisme adalah analog dengan miniatur dunia yang bisa dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan keagungan. Maksudnya adalah dalam penerapannya, aliran ini lebih mendukung pada pembentukan seseorang agar seseorang tersebut bisa berguna dan berkompeten terhadap lingkungan masyarakatnya, yang berpegang teguh terhadap apa yang didapat pada saat ia dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Untuk sistem pendidikan menurut aliran esensialisme, filsafat esensialisme berpandangan bahwa perlu landasan yang stabil dalam pelaksanaan pendidikan. Pendidikan sebagai sentra proses transfusi ilmu dan moral, peserta didik sebagai objek pasif
yang hanya menerima apa yang diajarkan oleh seorang pendidik. Yang keempat, yakni ciri-ciri dalam pendidikan aliran esensialisme ini. Ada beberapa ciri-ciri dari aliran esensialisme ini. Salah satunya adalah adanya sebuah minat tahan lama dalam proses pembelajaran, pengawasan, bimbingan dari orang dewasa. Teori yang kuat dan kokoh dalam pendidikan berpendapat bahwa aliran esensialisme ini adalah pergerakan yang progresif. Jadi, dalam penerapannya aliran ini lebih menekankan pada dalam proses pembelajarannya, yakni dengan cara adanya pengawasan, bimbingan dari seorang dewasa, atau bisa dikatakan pengawasan yang dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya. Agar ketika hasil yang dicapai oleh seorang peserta didik itu mendapatkan hasil yang maksimal dan hasil yang sangat baik. Yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan aliran esensialisme. Yang pertama adalah kelebihan. Suatu ide atau gagasan manusia diuji dari sumber dari Tuhan. Maksudnya adalah ketika seseorang dalam mencari sumber atau mencari dasar-dasar keilmuannya, diharuskan ada sumber yang jelas, atau salah satunya adalah adanya sumber dari Tuhan. Kalau dalam Islam yang dipegang teguh adalah Al-Quran dan Al-Hadis dalam penerapan sistem pendidikannya. Yang kedua, memberikan dasar pendidikan yang fleksibilitas. Maksudnya memberikan keterbukaan terhadap perubahan dan toleran, tidak terikat dengan doktrin tertentu. Berarti maksudnya adalah memberikan keterbukaan terhadap perubahan tertentu. Berarti dalam penerapannya lebih fleksibel atau mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, pendidikan berpijak pada yang mempunyai nilai kestabilan. Untuk kekurangannya, sekolah tidak boleh menetapkan kebijakan sosial yang mengakibatkan adanya orientasi yang terikat tradisi pada yang kedua, para pemikir esensialis umumnya berpandangan filsafat yang berbeda, bahkan memandang ilmu sastra, bahkan pelajaran IPA, teknik dan kejuruanlah penting diperlukan siswa agar memberi kontribusi pada masyarakat. Maksudnya pada aliran ini lebih menekankan apabila pembelajaran yang diberikan kepada para siswa itu lebih ke sastra, bahkan IPA, teknik dan kejuruan, atau suatu keilmuan yang butuh kinerja lapangan. Dan bermanfaat kepada masyarakat. Dan yang paling penting adalah diperlukan siswa agar memberi kontribusi pada masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga adalah inisiatif atau ditekankan pada guru, bukan pada siswa. Maksudnya kekurangan ini pada aliran esensialisme ini, yang paling aktif adalah seorang guru, bukan pada seorang siswa. Maksudnya adalah guru itu lebih aktif dalam memberikan pembelajaran atau memberikan keilmuannya. Tapi seorang siswa itu
tidak diberikan kelonggaran atau keluasan dalam mencari atau mengembangkan diri mereka sendiri. Oke, yang ketiga, yang C atau aliran yang ketiga, aliran perennialisme pendidikan. Untuk pengertiannya, perennialisme adalah filosofi pendidikan yang berpusat pada guru yang berfokus pada ide-ide abadi dan kebenaran. Dalam dunia pendidikan, aliran perennialisme adalah suatu proses pengembalian pembelajaran pada masa lampau agar peserta didik dapat menerapkan atau mengaplikasikannya pembelajaran tersebut pada masa sekarang. Karena pembelajaran pada masa lampau ini sangat ideal dibanding pembelajaran masa sekarang. Salah satu contohnya pada nilai-nilai kebudayaan. Banyak beberapa orang melupakan atau bahkan tidak menerapkan nilai-nilai kebudayaan pada masa lampau, terutama pada masa sekarang. Hal ini membuat kita lupa agar pentingnya mempelajari, menjaga, dan menerapkannya pada lingkungan sekitar. Prinsip sebuah pembelajaran secara umumnya yaitu pendidikan adalah suatu kegiatan yang efektif untuk mengembangkan pemikiran tokoh. Perennialisme pendidikan yang baik perlunya suatu kebenaran. Ada beberapa tokoh yang membentuk aliran perennialisme atau yang mendukung aliran perennialisme ini. Yang pertama adalah Robert Mayor Hutchin. Beliau berpendapat bahwa pentingnya menambah kecerdasan bagi serta mengembangkan pemikirannya yang ideal tersebut. Pendidikannya harus bersifat universal atau secara umum, yaitu menerapkan kurikulum untuk sekolah, bahwa pentingnya membaca, menulis, dan berdiskusi adalah salah satu bukti untuk menciptakan peserta didik untuk agar lebih berpikir kritis. Yang kedua, tujuan dari filsafat perennialisme pendidikan. Tujuan dari aliran perennialisme adalah untuk mengembangkan kekuatan pemikiran, menginternalisasi kebenaran yang universal dan konstan, dan untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman tentang ide-ide hebat peradaban barat. Ini adalah filosofi yang paling konservatif, tradisional, dan fleksibel. Sistem pendidikan aliran perennialisme. Dalam penerapannya, aliran perennialisme memiliki sistem atau lebih menekankan pada kebenaran, keabadian, keindahan, pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan pada kebenaran absolut, universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini bersifat masa lampau, yang dimana aliran ini kembali kepada nilai-nilai budaya. Jadi dalam penerapannya, aliran perennialisme ini lebih menekankan pada nilai-nilai budaya yang telah memberikan kontribusi yang baik kepada perkembangan seorang peserta didik atau dalam perkembangan norma di lingkungan masyarakat. Ciri-ciri aliran perennialisme pendidikan. Aliran perennialisme lebih menekankan pada kebenaran, keabadian, keindahan pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan pada kebenaran absolut, universal, yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini bersifat masa lampau, di mana aliran ini kembali pada nilai-nilai budaya baru, seperti yang dia jelaskan tadi. Kelebihan dan kekurangan aliran perennialisme. Perennialisme untuk kelebihannya, perennialisme ini mengangkat
kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Yang kedua, kurikulum menekankan pada perkembangan intelektual siswa pada seni dan sains. Jadi, dalam penerapannya, aliran ini lebih menekankan lebih ke mengikuti perkembangan suatu zaman. Salah satu contohnya adalah demi perkembangan intelektual seorang siswa. Diharapkan seorang siswa tersebut itu belajar mengembangkan diri dengan cara menggunakan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi yang terbaru agar tidak ketinggalan zaman atau ketinggalan informasi pada zaman itu. Untuk kekurangannya, pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, perennialisme kurang menerima adanya perubahan. Itu kelebihan dan kekurangan aliran perennialisme. Yang terakhir yakni aliran rekonstruksionisme pendidikan. Untuk pengertiannya, dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran ini merekonstruksi pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari krisis budaya modern. Maksudnya adalah dalam penerapan aliran rekonstruksionisme ini, mereka menginginkan perubahan atau mengembalikan budaya-budaya lama dalam penerapan kegiatan pembelajarannya. Karena banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang lama yang sangat memberikan kontribusi terhadap kehidupan atau pendidikan di dunia maupun di Indonesia. Untuk tujuan dari aliran rekonstruksionisme dalam pendidikan khususnya pendidikan Islam. Tujuan pendidikan rekonstruksionis adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Itu untuk tujuan aliran dari rekonstruksionisme pendidikan. Prinsip dari aliran rekonstruksionisme pendidikan. Yang pertama adalah masyarakat dunia sedang dalam kondisi krisis. Jika praktik yang ada sekarang tidak dibalik, maka peradaban yang kita kenal ini akan mengalami penghancuran. Yang kedua, solusi efektif satu-satunya bagi permasalahan dunia kita adalah penciptaan sosial yang menjagat. Yang ketiga, pendidikan formal dapat menjadi agen utama dari rekonstruksi tatanan sosial. Yang keempat, metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis. Ya, cukup. Itu saja materi pada pertemuan kali ini mengenai aliran pendidikan dalam Islam. Seperti yang dijelaskan tadi kan salah satunya kan ada aliran progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksionisme. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya bisa tulis di komentar. Baik, terima kasih. Cukup itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.